Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami untuk Engkau berbicara kepada setiap kami. Semua roh jahat, semua kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami sehati kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami minta damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memenuhi hati, pikiran, dan perasaan kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita pada hari Natal ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal buat saudara-saudara yang ada dalam ruangan ini. Selamat Natal juga buat saudara-saudara mengikuti secara online. Dan pagi hari ini saya ingin kita fokus pada satu ayat, yaitu dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita tahu tampilkan Lukas pasal kedua ayat ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, dalam bahasa ini lebih bagus. Saya akan baca buat saudara bahasa ini. But the angel reassured them. Malaikat meyakinkan mereka, saying, don't be afraid, jangan takut, for I have come to bring you good news. Aku datang untuk memberitakan kabar baik, the most joyous news, kabar sukacita yang paling besar the world has ever heard. Kabar sukacita yang terbesar yang pernah dunia dengar. Ya, jadi ini kabar yang paling besar. And it is for everyone, everywhere. Ini untuk semua orang dimanapun. Dan ini akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Jadi Christmas is for everyone, everywhere. Natal itu untuk semua orang, untuk seluruh bangsa. Tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa bangsanya, tidak peduli laki atau perempuan, tidak peduli suku apa saudara, semuanya. Ini kabar baik, kabar sukacita terbesar untuk seluruh bangsa, untuk dunia ini. Apakah di ayat ini ada kriteria tertentu untuk golongan tertentu? Bangsa pengumuman ini untuk siapa? Tidak ada kriterianya untuk golongan tertentu, tidak ada. Seluruh bangsa. Apakah ada kualifikasi tertentu? Tidak ada juga. Apakah ada persyaratan? Siapa yang boleh mendengar berita ini? Tidak ada. Dan pengumuman ini adalah pengumuman pertama tentang kelahiran Yesus. Dan disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan ini for everyone, everywhere, untuk segala bangsa, untuk semua orang. Itulah sebabnya tidak salah kalau Gibran di Solo, buat warga Solo semuanya merayakan Natal. Balai kota dibuat panggung buat semua orang bisa hadir dan merayakan Natal bersama-sama. Karena apa? Karena Natal itu untuk semua orang, semua golongan, semua agama, tidak ada batasan. Jadi itulah sebabnya kalau saudara ada di sini, saudara semua diterima, siapapun saudara ya. Saudara diterima, kita menerima semua orang tanpa kecuali. Gereja ini bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk agama tertentu. Gereja ini untuk semua orang karena Yesus lahir untuk semua orang. Dan setelah Yesus lahir, kalau saudara lihat 40 hari setelah Yesus lahir, Alkitab mencatat Yesus dibawa ke bait Allah. Dan di sana dia ketemu dengan seorang yang baik, yang terkenal baik, orang yang saleh, dan namanya adalah Simeon. Dan Simeon
dipimpin oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah pada hari itu, pada hari ke-40 waktu Yesus dibawa ke sana, dan dia bertemu dengan bayi Yesus yang sedang diserahkan. Seperti kebiasaan orang Yahudi menyerahkan anaknya yang berusia 40 hari ke bait Allah. Sampai di sana dia bertemu dengan bayi Yesus. Dan apa yang dia katakan? Di dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32 dikatakan, Simeon berkata demikian, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ternyata Tuhan pernah berjanji sama Simeon bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias yang dijanjikan itu datang. Jadi penafsiran banyak orang bahwa orang ini Simeon ini sudah sangat tua tapi nggak mati-mati. Kenapa? Karena dia tunggu sampai dia bisa melihat bayi Yesus. Dan dikatakan sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan itu terang dan menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan ayat 32 di dalam bahasa Inggris katakan, He will be glory for your people Israel and the revelation for all people everywhere. Jadi Yesus datang untuk semua orang dimanapun mereka berada. Jadi saudara juga sama, semua bangsa, semua suku diterima dengan tangan terbuka di tempat. Ya, nah, catatan buat saudara bahwa bangsa Israel itu bukan bangsa favorit bagi Tuhan, karena Tuhan memberikan Yesus bukan untuk bangsa Israel. Memang dia harus lahir dari salah satu bangsa yang mungkin lahir dan tidak dari bangsa manapun, tapi bangsa Israel bukan bangsa favorit. Dan karena Natal untuk semua orang, for everyone, everywhere, itu berarti apa? Berarti yang pertama itu artinya Tuhan itu baik buat semua orang. Dia baik buat semua orang bukan karena saudara baik, tapi karena dia baik. Banyak orang bingung, kenapa ada orang jahat yang diberkati Tuhan? Kenapa saya yang baik atau ada orang-orang baik kok hidupnya susah? Saya mau beritahu, Tuhan beda sama Santa Claus. Ya, kalau Santa Claus dia hanya baik sama yang baik. Ya, kalau yang jahat, yang datang bukan Santa Claus, yang datang pit hitam, suatu pit. Ya, tapi kalau Yesus, dia Allah yang baik kepada semua orang. Dia tidak punya yang jahat, dia hanya punya yang baik. Ya, itulah sebabnya dia cinta semua orang. Kalau Tuhan hanya baik sama yang baik dan jahat sama yang jahat, apa bedanya dia sama Santa? Makanya banyak orang bingung, mana Tuhan, mana Santa? Karena konsepnya salah. Saya mau beritahu, Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Dia tidak pernah pilih kasih, saudara ya. Matius 5 ayat yang ke-45 berkata, karena dengan kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Semua diberikan sama rata, sama-sama semuanya. Ya, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan kalau dia hanya baik sama yang baik dan jahat sama yang jahat, itu sama seperti orang yang di luar sana. Ada orang percaya hukum karma. Ya, kamu layak mendapatkan apa yang kamu lakukan. Prestasimu sesuai dengan prestasimu. Kalau kamu dulu baik, sekarang kamu dapat yang baik. Kalau kamu dulu jahat, sekarang kamu dapat yang jahat. Tapi Yesus dia tidak pakai hukum karma, dia pakai hukum kasih karunia. Dia pakai hukum anugerah. Kasihnya sama untuk semua orang. Coba saudara lihat, kalau berdasarkan
perbuatan kita, siapakah yang layak mendapatkan kebaikan Tuhan? Kalau saudara bisa melihat, kalau saudara punya panca indera yang lengkap, kalau saudara punya kaki, punya tangan, punya rambut, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau saudara bisa memiliki semua panca indera yang lengkap, itu semua anugerah. Saya pernah kehilangan rambut, saudara, sepotong-sepotong. Ya, di sini hilang. Saya betapa sedihnya kehilangan rambut sedikit-sedikit. Jadi kalau saudara semua bisa menikmati ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita semua, ya. Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi inilah perbedaan utama apa yang diajarkan Alkitab dengan yang diajarkan oleh dunia ini kepada manusia. Dunia selalu mengajarkan hukum karma, tapi Alkitab mengatakan hukum kasih karunia. Tuhan baik kepada semua orang. Kalau hukum karma ada orang nggak sengaja kena peluru nyasar, mereka bilang itu pasti gara-gara kamu dulu di kehidupan yang dulu pernah berbuat salah sehingga kamu mengalami seperti ini. Jadi mereka tidak pernah punya pengharapan karena mereka merasa semua yang mereka alami itu karena sebab dan akibat. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang begitu baik. Dia tidak punya yang jahat dan dia tidak memberikan yang jahat, dia hanya memberikan yang baik. Apakah saudara pantas untuk menerima masa depan yang cerah? Kalau berdasarkan prestasi saudara, berdasarkan performa saudara, kita semua tidak ada yang pantas. Kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita berhak mendapatkan semuanya itu free of charge. Gratis dari Tuhan, termasuk yang namanya pengampunan dosa. Dan salah satu rahasia supaya kita bisa melalui tahun 2023 yang katanya gelap, salah satu rahasianya adalah fokus kepada kebaikan Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan kebaikannya kepada orang yang percaya kepada Dia. Satu hari ada seorang pilot di perang Vietnam namanya Robert Reisner. Pilot ini orang Amerika, dia ditangkap. Pesawatnya ditembak jatuh, dia turun pakai parasit dan ditangkap. Dan dia dipenjara setelah disiksa selama 32 hari. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu, 3 tahun terakhir, dia dimasukkan dalam satu ruangan yang tidak ada cahaya sama sekali yang masuk. Dan apa yang dia lakukan supaya dia bisa bertahan? Dia bilang ini udah rasanya sudah habis, tidak ada harapan lagi. Tetapi dia satu kali bisa mencongkel lubang pembuangan air ya di bawah. Ya, dia kencing di situ, beol di situ semua. Tapi lubang itu dia bisa buka, dan dari lubang itu ketika dia tundukkan kepalanya lihat dari lubang itu, dia bisa lihat ada secercah cahaya masuk dan dia bisa lihat ada rumput satu di situ tumbuh. Dan itu katanya yang menjadi sumber kehidupan dia. Seperti dapat oksigen dari situ. Setiap hari dia ke situ, setiap ada kesempatan dia ke situ, dia buka, dia tundukkan kepalanya di situ, dia lihat cahaya itu, dia lihat rumput yang tetap hidup, dan dia bilang kalau rumput saja Tuhan pelihara, apalagi aku. Dan dia bisa bertahan 3 tahun melewati di masa itu. Akhirnya dia dibebaskan. Dan setelah dia dibebaskan, dia selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan itu baik untuk semua orang. Jadi kalau hari ini saudara sedang merasa ada di dalam kegelapan, apa yang harus saudara lakukan? Ingat pelajaran hari ini. Fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus
khususnya dalam hal-hal yang kecil. Kalau saudara bisa bernapas, bangun pagi, masih bisa hidup, masih bisa punya rumah, masih bisa tidur, orang lain tidak bisa tidur, bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa mandi, punya air yang bersih, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Saya bersyukur buat semuanya, walaupun alis saya tipis, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang hari ini, pagi ini kita peringati hari kelahirannya dalam rupa manusia. Di Alkitab dia disebut dengan the kindness and love of God. Kebaikan Tuhan. Yesus itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Titus 3 ayat 4 berkata, but when the kindness and love of God, our Savior, was revealed, He saved us. Ketika kebaikan Tuhan itu dinyatakan, Juru Selamat itu hadir, Dia menyelamatkan kita. When the goodness of God appear, dalam terjemahan lain bilang the goodness of God, ada lagunya ya, the goodness of God, He appeared, He saved us. Siapakah itu the goodness of God? Siapakah itu kebaikan Tuhan? Yesus. Jadi karena Tuhan begitu peduli sama kita, Dia mengirimkan kepada kita yang terbaik. Dia tidak mengirimkan nabi, Dia tidak mengirimkan pengkhotbah, Dia tidak mengirimkan guru, Dia tidak mengirimkan politikus, Dia tidak mengirimkan konglomerat, Dia tidak mengirimkan siapa-siapa. Dia mengirimkan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Dia datang, Dia rela tinggalkan surga yang nyaman untuk datang buat saudara karena Dia mengasihi saudara. Itu kebaikan Tuhan. Dia baik kepada semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan, saudara berkata baik-baik, Tuhan tidak pernah menciptakan satu orang pun yang tidak Dia cintai. Kalau Dia ciptakan saudara, berarti Dia mengasihi saudara 100%. Dia tidak punya anak favorit, anak emas, anak perak. Dia mencintai semua orang 100%. Dan kasihnya itu unconditional. Kasihnya itu tanpa syarat. Mazmur 145 ayat 9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dalam bahasa Inggris disebut God showers compassion on all His creation. Tuhan mencurahkan, menghujani ya kita semua dengan kebaikannya. Ciptaannya semua dicurahkan dengan kebaikannya. Saudara pernah mandi pakai shower? Kalau mandi kenapa pakai shower? Supaya kena semua, airnya itu nyebar kemana-mana, kena semuanya. Tuhan shower supaya kita semua bisa merasakan kasihnya dan lebih merata dan konstan. Dan Tuhan itu baik dari pagi sampai pagi, 24 jam sehari. Sekalipun kita tidur, Dia tetap baik buat kita. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu Dia tidur. Saat kita tidak ngapa-ngapain, Dia tetap baik kepada kita. Mazmur 42:8 bilang, May the Lord show His constant love during the day, so that I may have a song at night, a prayer to God of my life. Ya, jadi Tuhan itu begitu baik kasihnya sepanjang hari, sehingga pada malam hari kita bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan doa-doa kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan itu kasihnya tanpa syarat, unconditional. Tapi ada tapinya. Tapi bukan berarti Dia setuju, bukan berarti Dia selalu setuju dengan apa yang saudara lakukan. Ingat baik-baik, ya, walaupun kasihnya tetap kepada saudara, bukan berarti Dia selalu setuju dengan perbuatan saudara. Kalau
kalau dilihat banyak sekali perbuatan saya yang tidak sesuai, yang Tuhan tidak suka, tapi dia tetap mengasihi saya. Sama seperti saudara, kalau saudara sudah punya anak, apakah anak saudara selalu melakukan apa yang saudara senang? Apakah anak saudara selalu melakukan selalu melakukan apa yang menyenangkan hati saudara? Apakah saudara selalu setuju dengan perbuatan anak saudara? Pasti tidak. Tetapi bukan berarti saudara tidak mengasihi dia. Kalau saudara anak, saudara seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang tua saudara. Tetapi uang sekolah tetap dibayarin kan? Tetap boleh tinggal di rumah kan? Tetap dikasih makan kan? Itu bukti dia tetap mengasihi saudara. Ya. Nah, bagaimana saudara tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saudara? Dari mana? Dari Alkitab. Tidak ada lain. Dan kalau orang itu mengasihi dirinya, dia akan memperhatikan, memberikan perhatian kepada orang yang dia kasihi. Matius 10 ayat 30 berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kalau rambut kita, dia tahu jumlahnya. Ada yang tahu jumlah rambut kepalanya? Ada yang dulu di sini. Kalau kita saja yang punya kepala tidak tahu jumlah rambut kita, dan dia tahu, itu menunjukkan betapa dia perhatiannya kepada kita. Dia maha tahu, dia tahu segala sesuatu, semua persoalan saudara, semua masalah saudara, semua keterbatasan saudara, dia tahu. Dia bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Walaupun saudara pikir dia tidak peduli, saya mau beritahu Alkitab mencatat dia peduli. Rambut di kepala kita yang jatuh yang mana hari ini, dia tahu semuanya. Kedua, dia mengasihi kita. Buktinya apa? Alkitab mencatat dia melukis kita di telapak tangannya. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ada, ya, yang aneh-aneh itu ada. Sekalipun dia melupakannya, kata Tuhan, aku tidak melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara ingat, waktu Yesus bangkit dari kematian, ya, setelah 3 hari dia dikubur, dia bangkit, kondisinya gimana? Apakah dia tetap berdarah-darah, bengkak-bengkak? Enggak, semuanya oke, bersih, ya. Tapi ada yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Telapak tangannya tetap lupa, pinggangnya tetap lupa. Supaya apa? Supaya dia ingat bahwa dia mati untuk menggantikan kita, untuk membuktikan kasihnya kepada kita, dan untuk membuktikan kepada kita bahwa dia ingat kepada kita. Tangannya tetap berlubang supaya murid-muridnya tahu Yesus inilah yang melukiskan kita di telapak tangannya. Dia membiarkan tangannya tetap berlubang sebagai bukti. Ya, kasih itu saudara perlu dibuktikan. Bukan cukup hanya dikatakan. Kalau saudara punya pacar, ya, ada sini yang belum nikah, katakan yang belum nikah, coba belum nikah. Yang tinggi, jangan malu-malu belum nikah. Ya udah nikah jangan. Yang belum nikah coba katakan. Nah, ya, kalau saudara punya pacar, tiap hari bilang I love you, I love you, I love you, sana nggak? Kalau janji dapat selalu terlambat. Kenapa? Omdo. Kalau ada suami atau istri bilang sama pasangannya I love you, ya. Walaupun gunung akan kuseberangi, akan kudaki, laut akan kuseberangi, tapi kalau hujan saja dimintai tolong,
Dan itu artinya apa? Gombal. Betul, saya pernah bilang gombal. Iya. Kasih itu saudara ya. Kasih itu harus dibuktikan. Kasih itu bukti pengorbanan. Dan kasih itu membuat masalahmu menjadi masalah. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Karena dia lihat kita, dia sangat mengasihi kita. Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga masalahmu, masalah orang-orang di dunia ini menjadi masalahnya. Karena itu dia rela. Compassion itu bukan simpati. Kalau simpati, lihat Bu Siti susah, aduh, kok bisa ya ibu jadi seperti ini ya Bu ya. Nah itu simpati. Kalau empati apa? Ibu sakit, aku juga dulu pernah sakit seperti itu. Aku bisa merasakan. Ya itu empati, bukan hanya ngomong, tapi bisa merasakan. Tapi compassion, compassion itu artinya ibu sakit, apa yang aku bisa lakukan? Segala sesuatu akan aku lakukan supaya ibu tidak sakit. Dan itu yang dikatakan Alkitab tadi. God showers His compassion. Jadi dia menyatakan kasihnya dengan bukan hanya ikut merasakan, bukan hanya tahu, tapi dia melakukan apa saja supaya saudara tidak mengalami yang tidak baik. Akhirnya dia tinggalkan surga, dia turun sebagai manusia yang terbatas, dia mati untuk menggantikan kita, dia menjadi juru selamat kita. Itu sebabnya ketika dia lahir, dia tidak lahir di istana raja. Dia lahir di dalam kandang, dalam rupa manusia yang terbatas. Dia ambil beban saudara menjadi bebannya dia. Kasihnya diberikan tanpa syarat kepada semua orang. Entah saudara mau atau tidak, entah saudara tahu atau tidak, entah saudara merespon atau tidak, kasihnya tetap diberikan buat saudara. Karena apa? Karena dia adalah kasih. Dia tidak bisa lakukan yang jahat, dia hanya bisa mengasihi kita. Dan yang ketiga, karena Natal itu buat semua orang. Saya mau beritahu dia juga bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Ibrani 4 ayat ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bukan hanya bisa ngomong. Dia bukan hanya bukan Allah, bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Dia sama dengan kita. Dia bisa merasakan. Dia juga dicobai. Ia telah dicobai. Bedanya satu. Hanya dia tidak berbuat dosa. Kenapa saudara bisa merasa senang, sedih, marah, bisa merasa berbelas kasih pada orang? Kenapa? Karena saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan kita yang punya perasaan dan serupa dan segambar dengan Dia, berarti Dia juga Allah yang punya emosi. Dia bisa merasa juga sama seperti saudara bisa merasa marah. Dia Alkitab berkata Tuhan marah. Kalau saudara bisa menangis, Alkitab berkata Tuhan menangis. Kalau saudara bisa bersuka cita, bersenang-senang, Tuhan juga bisa bersuka cita dan tertawa. Jadi Tuhan itu punya perasaan. Dia bukan sesuatu yang ada di luar sana dan tidak bisa turut merasakan. Banyak orang berpikir, Tuhan nggak tahu apa yang aku rasakan. Tuhan nggak peduli apa yang aku alami. Dan terbalik, saudara, Tuhan itu paling tahu tentang saudara lebih daripada saudara tahu diri saudara sendiri. Tuhan sengaja, Dia sengaja
dia tidak bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Dia datang sebagai manusia 100% supaya saudara tidak bisa meragukan bahwa dia bisa turut merasakan apa yang saudara rasakan. Dan dia mengalami penderitaan sama seperti yang saudara alami, padahal dia sebenarnya tidak pantas. Seharusnya dia tidak perlu merasakan semua itu, tapi dia datang karena kompassion, karena dia ingin supaya mengambil penderitaan saudara. Buktinya apa? Waktu dia lahir di mana? Palungan di kandang domba. Palungan itu apa? Tempat makanan hewan. Kotor. Ada di sini yang lahir di palungan, di kandang aja, tapi bersih. Kandangnya udah disulap. Ya. Ini kandang betulan, saudara. Dan lahirnya di dalam palungan. Saya yakin di antara kita semua tidak ada yang lahir di palungan. Dia mengambil tempat yang paling rendah. Artinya dia bisa merasakan betapa menderitanya manusia. Dia coba lebih menderita. Udah gitu, masih dihina orang. Betul? Dia lahir di palungan. Dia lahir, siapa bidannya? Katanya. Ya, ingat kan? Ada yang ngomong gitu? Siapa bidannya? Tapi dia tidak sakit hati. Ya. Kedua, kalau saudara baca kehidupan Yesus dari lahir sampai mati, pernah jadi orang kaya, pernah pegang uang banyak. Yesus tidak pernah jadi kaya. Ketiga, Yesus mengerti apa itu ditolak. Bahkan keluarganya, saudara-saudaranya menolak dia. Jadi kalau saudara ditolak orang, Yesus juga merasa apa itu artinya ditolak. Dia dikritik, dia dibenci, dia difitnah oleh siapa? Bukan oleh orang sembarangan, oleh pemuka-pemuka agama, oleh penguasa-penguasa pada waktu itu. Pernah dikritik sama RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati. Dia dikritik sama pemuka-pemuka agama. Dia difitnah. Ya. Dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Yesus tahu apa artinya dikhianati. Dan yang mengkhianati adalah orang terdekat. Adalah orang yang dia muridkan dan seterusnya. Dijadikan bendahara berarti orang kepercayaan. Saya jadi bendahara di OKKSS yang tahun Januari saya jadi bendahara. Di PGLI, Persatuan Gereja-Gereja, Persatuan Gereja-Gereja dan lembaga-lembaga Injili, saya jadi bendahara. Di API, Asosiasi Pendeta Indonesia, saya jadi bendahara. Saya tahu jadi bendahara itu karena dipercaya bisa pegang uang orang lain, tidak mungkin dibawa alami. Dan yang mengkhianati Yesus adalah orang kepercayaan, tidak sistem. Dia tahu apa artinya dikhianati. Yesus tahu artinya diperlakukan tidak adil di pengadilan yang tidak adil. Yesus harus bayar pajak. Dia harus kasih makan orang yang mengikuti dia. Dia tidak punya waktu. Dari pagi sampai malam banyak orang selalu mengikuti dia. Dia tidak punya waktu bahkan untuk makan, kadang-kadang tidak punya waktu. Tapi dia sempat doa pagi. Dia sempat doa malam. Dia sempat doa semalam-malaman. Siapa di sini yang selalu bilang, siapa? Dia sempat doa malam. Ya. Doa apalagi doa semalam-malaman, apalagi doa puasa, apalagi doa pagi masih ngantuk, nanti kerja ngantuk. Yesus dia tidak punya waktu, tapi dia tetap doa pagi.
Yesus juga lapar waktu dia puasa. Dia juga pernah merasa sendirian ketika dia ada di Taman Getsemani. Ketika dia ada di atas kayu salib, siapa yang menemani dia? Tidak ada, dia sendirian di sana. Yesus tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, mengampuni dosa. Tetapi dia malah dicela, malah dia dicari-cari kesalahannya, dan dia difitnah orang. Yesus mengalami semua yang saudara alami. Dia bisa merasakan semuanya. Jadi saya tanya lagi, apakah Yesus tidak mengerti keadaan saudara ketika tagihan-tagihan harus bayar dan saudara tidak punya uang? Ya waktu ditagih pajak dia juga tidak punya uang. Dia suruh Petrus mancing dulu, ya supaya dapat uang supaya bisa bayar pajak. Ya. Yesus waktu dia dikhianati oleh Yudas, kira-kira dia senang atau sedih? Kalau dia tidak peduli, tidak compassion kepada Paulus dan Silas, tidak mungkin ketika Paulus dan Silas ada di penjara, dia kirimkan malaikat untuk membebaskan Paulus dan Silas. Kalau dia tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh Stefanus, tidak mungkin langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa untuk menunjukkan bahwa dia mengetahui, dia ikut merasakan semua yang dirasakan oleh Stefanus. Jadi Tuhan juga bisa merasakan apa yang saudara alami hari ini. Ketakutan saudara akan hari depan, tahun 2023, masalah yang belum selesai, penyakit yang tidak kunjung sembuh, anak yang belum bertobat. Dia tidak sekedar simpati, dia tidak sekedar empati, dia tapi peduli dan dia mau mengambil bagian di dalam penderitaan saudara supaya saudara bisa menanggungnya bersama-sama dengan dia. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu, dia datang kepada Saulus dan dia bilang apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Apa yang dirasakan oleh umatnya itu apa yang saudara lakukan untuk orang percaya, itu saudara lakukan untuk Yesus. Ya. Jadi dia bukan hanya tahu dan ikut menanggung semua penderitaan kita, tapi ada satu lagi, saudara. Dia juga mencatat semua penderitaan yang saudara alami. Ada di sini yang pernah bikin catatan penderitaan apa saja yang pernah kita alami? Ada? Satu aja? Ada? Yesus mencatat setiap penderitaan umatnya. Mazmur 56 ayat 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, kau taruh di dalam kirbakmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dalam bahasa Inggris disebut, you keep track of all my sorrow. Mengikuti semua penderitaan. You have collected all my tears in your bottle. Kau mengumpulkan semua air mataku di dalam botol. And you have recorded. Kau mencatat each one of them in your book. Jangan catat semua penderitaan saudara. Itu membuktikan dia tahu betul dan dia bisa merasakan. Supaya saudara tahu bahwa saudara tidak ditinggalkan sendirian. Makanya itu tertuju kepada setiap orang yang sedang mengalami penderitaan. Pak, tapi di mana Pak dia Pak? Waktu saya menderita di mana Tuhan? Di mana? Ketika saudara menderita, disitulah Tuhan ada. Di dekat saudara. Kata lagi Pak, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang terbunuh jiwa.
Tuhan itu dekat sama kita. Justru pada saat anak kita sakit, mata kita, perhatian kita selalu kepada anak kita. Kita pergi, hati kita tetap ada pada anak kita. Kita bekerja, hati kita tetap pada anak kita. Itu Bapa yang mengasihi kita. Tuhan, saya mau beritahu, tidak pernah sedekat itu. Tuhan tidak pernah sedekat itu dengan saudara, kecuali saudara dalam keadaan menderita. Justru pada saat saudara menderita, itulah saat kita merasakan Tuhan paling dekat. Jadi karena Natal itu untuk semua orang, maka itu berarti yang pertama tadi, Tuhan itu baik kepada semua orang, dia tidak pernah pilih kasih. Yang kedua, dia tidak pernah menciptakan satu orang pun yang tidak dikasihinya, dan kasihnya itu tanpa syarat, unconditional. Dan dia bukan hanya turut merasakan apa yang saudara rasakan, tetapi dia membuat masalah saudara menjadi masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, berita Natal hari ini adalah Tuhan menyediakan rumahnya, surga, untuk siapa saja yang percaya kepada dia dan yang menerima anak. Tuhan menyediakan rumahnya, yaitu surga, untuk siapa saja yang percaya kepada dia dan yang menerima anaknya Yesus. Natal untuk semua orang. Kabar baik yang diberitakan oleh malaikat untuk semua orang, termasuk kabar baik itu diberitakan, diviralkan oleh saudara-saudara semuanya tentunya. Dan semua orang yang mendengar dan yang percaya akan mendapat bagian di dalam rumah Tuhan yang disebut surga. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk yang baik-baik. Tuhan kepingin semua orang masuk surga. Tuhan mengasihi semua orang tanpa syarat. Tapi Tuhan tidak bisa memaksa orang untuk masuk surga. Dia hanya bisa mengencourage, mendorong, menjelaskan melalui orang-orang percaya yang disebut malaikat-malaikatnya, saksi-saksinya, untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang kekuasaan Tuhan, menceritakan kabar baik kepada semua orang, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Gereja-gereja ada tujuannya untuk memberitakan kabar baik ini supaya orang percaya dan menerima. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah bisa memaksa. Keputusan final ada pada saudara semua. Apakah saudara mau menerima? Apakah saudara mau percaya atau tidak? Sama seperti slogannya Burger King. Tahu saudara slogannya Burger King? Slogannya bilang have it. Artinya terserah saudara. Keputusan finalnya terserah pada saudara. Logikanya begini saudara ya. Logikanya begini. Kalau kita hidup di dunia ini berapa tahun? Tidak sampai 100 tahun ya. Kalau kita hidup di dunia ini tidak sampai 100 tahun, kita tidak suka sama Yesus. Ngapain saudara tinggal selama-lamanya di surga bersama dengan Yesus? Nah, kalau saudara sudah masuk surga, mau atau tidak mau, saudara akan bertemu dengan dia setiap hari, selama-lamanya. Bukan jutaan tahun, bukan miliar tahun, bukan triliun tahun, selama-lamanya. Itu hanya penderitaan buat saudara. Saudara harus pilih tempat yang lain. Mana tempat yang lain? Kalau nggak surga mana? Kalau saudara tidak suka Yesus yang cuma sementara di bumi, bagaimana saudara bisa suka tinggal di surga? Saudara perlu pilih tempat yang lain, alternatif yang lain. Dan alternatif yang lain cuma satu, yaitu neraka. Stay in hell forever. Kisah 10 ayat 35 berkata, it makes no difference who you are or where you are from.
If you want God and are ready to do as He says, the door is open. Tidak ada bedanya. Siapapun saudara, dari manapun saudara, kalau saudara menginginkan Tuhan dan mau melakukan apa yang Dia minta, maka pintu surga terbuka. Tapi kalau tidak, ya tidak. Saya mau beritahu, surga itu tidak disediakan untuk agama tertentu. Surga itu rumah Tuhan. Surga itu bukan tempat ibadah untuk agama tertentu. Tidak. Agama tidak bisa membawa orang masuk ke surga. Karena di surga tidak ada agama. Surga adalah rumah Tuhan. Dan yang boleh tinggal di dalam rumah adalah anak-anak. Anak adalah orang yang punya hubungan yang akrab dengan orang tuanya. Dan kalau saudara mau masuk surga, syaratnya bukan beragama. Syaratnya saudara harus jadi anggota keluarga, harus jadi anak. Dan Alkitab berkata di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Kalau saudara mau jadi anak Allah, kata Alkitab, semua orang yang percaya dan menerima Dia, maka bisa jadi anak-anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dikatakan, tetapi semua orang. Apa artinya semua orang? Artinya siapapun saudara, berapapun umur saudara, apapun gender saudara, dari suku apapun saudara, agama apapun saudara, di zaman apapun saudara hidup, tadi perjanjian lama, tadi perjanjian baru, yang penting buat Tuhan, apakah saudara anaknya atau bukan? Karena rumah surga disediakan buat anak-anak. Dan momen Natal adalah momen di mana Tuhan itu mengundang secara personal, memberikan undangan VVIP kepada setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Jadi bukan apa agamamu, bukan apa sukumu, bukan apa perbuatanmu. Saudara siapa? Saya punya anak, ini dulu nakal. Tapi walaupun dia nakal, ya, dia boleh setiap hari tinggal di rumah. Dan dia boleh naik ke tempat tidur saya. Kenapa? Karena dia tahu. Dan momen Natal ini saya mau beritahu ada kesempatan emas buat saudara. Undangan VVIP disediakan buat saudara. Saya mau cerita sedikit sebelum saya tutup satu. Pada waktu sepak bola dunia kemarin di Qatar, sekarang itu sepak bola. Saya enggak. Saya nggak suka sepak bola soalnya, tapi saya cuma senang berita-beritanya aja sedikit. Saya satu kali pun nggak nonton, final pun nggak nonton. Nah, tapi ada satu berita yang saya catat. Dari satu hari ada seorang wartawan dari Cina. Dia datang ke stadion untuk meliput. Karena dia wartawan dari Cina, dia datang. Dia punya tiket kelas 2. Tapi dia ketinggalan sama semua wartawan yang lain. Dia ketinggalan, dia datang terlambat. Jadi dia masuk. Pertandingan sudah berlangsung, dia baru datang masuk. Dan karena dia datang, dihadanglah oleh penjaga-penjaga. Ketika dia dihadang oleh penjaga-penjaga mau masuk, nggak sengaja itu pangeran putra pangeran raja Qatar lihat, nggak tahu gimana dia suruh wanita ini wartawan ini masuk, dan bukan hanya masuk, diajak ke ruang VIP, dan di sana dia bisa foto sama ratu dari raja Qatar. Dia bisa makan semua makanan yang ada di sana. Dan dia bisa menikmati bagaimana enaknya jadi orang VIP.
Jadi undangan VIP. Coba putar filmnya, suaranya ya. 结果做了 VIP 啦，就是非常非常多啊！结果事情是这样的，那天我去看巴西队比赛，结果我去晚了，搞出什么了？我一个特别这样的，我面试跟另外一个他们从小打到了前台的，他们从小大家可以看一下，我就后来在这在这亮到了，什么表演啊？我让人太幸运了！来请我做 VIP 啦！票就是非常非常2个座，结果事情是这样的，那天我去看巴西队的比赛，结果我去晚了，安保说什么都不让我进。这时候一个坐在 VIP 看到了，招手让我们进来，并且命令安保必须放行。就这样，我们翻过了栏杆，一张2等票就这样变成了 VIP。但是我一脸懵逼，还在琢磨这个大哥怎么这么大能量？莫非这就是传说中中东土豪盛情邀请？当我落座之后，还有一个小姐姐不停地给我拍照，我不会呀，上当天晚上看大二晚报了头条吧？就在我们前排的，她的手表大家可以看一下，我认不出来，但是在人群中亮到我了，这是什么表呀？有没有人给我一下？这时候我们才知道，我们进的是卡塔尔的皇太后，也就是著名的莫扎王妃的包厢。你要问莫扎王妃是谁？简单来说，她可是卡塔尔的甄嬛呐。哎，对，旁边坐了个熟人。别人不能进去，许多想跟王菲合影的人都被拦在了包厢外面。这里可是安保森严的，但是王菲对大姐说：“你可以进去。”我们看到了。Semua yang tidak ada di dalam dunia ini, semua yang disediakan untuk kita. Jadi kita bukan seperti wartawan kita. Pastikan dengan VIP tersebut dan saudara bisa masuk ke dalam stadion. 一会儿上去的时候，脸上胖了。Terima kasih atas undangan yang memberikan kepada kami. Undangan VIP buat kami semua. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang saudara mendengar semua ini, saudara mendengar kebaikan Tuhan yang tidak dikasih, yang saudara mendengar bahwa ada rumah surga, rumah Tuhan, surga yang disediakan buat saudara semua, dan saudara bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memiliki kepastian tinggal di sana. Dan saudara tahu bahwa saudara dikasih Tuhan dengan kasih yang tanpa syarat. Dan Tuhan mengetahui semua penderitaan saudara di muka bumi. Dan saudara ingin meresponi apa kasihnya itu. Saudara mau meresponi panggilannya, undangannya.
Saudara mau menerima dia, letakkan tangan saudara di dada. Letakkan tangan saudara di dada, karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia akan diselamatkan. Maka dia akan jadi anak-anak Tuhan. Maka dia akan jadi warga negara kerajaan Tuhan. Dan sampai selama-lamanya dia tidak akan kehilangan warga negaraan. Bapak kau melihat setiap orang yang meletakkan tangan ini sebagai respon mereka terhadap firman, bahwa mereka sungguh-sungguh mengucap syukur pada hari ini, bahwa mereka mendengarkan kabar baik yang diberitakan oleh malaikat untuk seluruh bangsa, untuk seluruh suku, dan mereka mau merespon dengan menerima Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak. Aku berdoa, aku minta Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau merubah hidup mereka, Engkau menolong mereka supaya mereka berjalan dalam cara baik. Tahun 2023 yang akan kami hadapi di depan kami, walaupun hari-hari yang gelap, tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami senantiasa berjalan dalam terang. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami berjalan bersama dengan yang punya surga, dan kami tidak takut apapun. Kami menyerahkan Tuhan. Aku berdoa dan menyerahkan setiap orang yang meletakkan tangan di dada adalah anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Allah turun atas mereka. Di dalam nama Yesus, sukacita saudara turun atas mereka. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah kasih mereka semua, dan mereka mendapatkan ruangan VVIP, ruangan khusus yang disediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bukan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.